Kenapa ya Ayah selalu nggak pernah beda pilihan, selalu pilih Prabowo buat presiden? Prabowo maksudnya. Iya, kenapa? Ya kalau bicara Prabowo, Prabowo pertama matang. Ya, pengalaman, umurnya saya anggap sudah bahkan mapan, sudah terlalu mapan lah untuk seorang presiden. Udah kalau bicara Prabowo ini bicara kualitas, kapasitas, ya, loyalitas, intelektualitas Prabowo, Hmm. kemudian mobilitas, kapasitas jelas. Siapa yang nggak tahu Prabowo? Terlahir sebagai anak bengawan ekonomi, bapaknya jelas orang besar, pakar ekonomi, mantan mantu presiden, pernah menyalon sebagai presiden, 2 kali gagal, yang belum jadi presiden, itu aja mas perkaranya, belum jadi presiden, ya kan? Kemudian kualitas ya kita tahu, ya kan? Mantan pangkostrat, terlatih, ngerti pertahanan, lahir batin, kemudian ngerti politik, mendirikan partai, kan? Tidak netek-netek sama partai orang. Sekarang partainya di partai besar, disayangi orang, dicintai orang. Sampai kemarin terakhir pemilihan bisa 70 juta belakang Prabowo. Ya, ayah sih jujur aja, ayah sampai hari ini nggak ngerasa Prabowo itu kalah. Prabowo itu sepertinya mengalah atau dikalahkan. Tuh. Karena Prabowo seorang negarawan, dia tidak mau negeri ini ribut, rusuh. Itu jelas ya kan. Nah, loyalitas sudah tidak diragukan terhadap negeri ini. Prabowo seorang yang Pancasilais, yakin gitu ya. Tentara diajarkan itu sebagai kekuatan sosial, kekuatan politik. Walaupun dulu dia tentara, tapi sekarang sudah sipil kan. Nah, jelas itu. Kemudian loyalitas, intelektualitasnya ya juga nggak diragukan. Ya, menguasai sekian bahasa, ya kan? Berarti tidak gampang orang di negeri ini menguasai sekian bahasa, tidak gampang. Ada SB, ya kan? Nah, orang-orang hebat, ada beberapa orang yang menguasai, termasuk Prabowo. Mobilitas sampai hari ini berkemampuan dia. Berapa kali gagal pemilihan presiden, sampai hari ini dia tetap kekeh. Apa yang kita tunggu kalau tidak milih Prabowo? Mana ada orang sanggup sampai 3 kali gagal tapi hari ini tetap mau perang. Berarti nyalinya Prabowo ini nyali anak macan bener, anak naga beliau ini. Ini bahasa orang pinggir jalan karena ayah tidak ngerti politik, ya kan? Jadi kalau kita hari ini kita memilih pilihan lain, ayah anggap keliru. Keliru saya anggap. Saya kalau ngelihat Prabowo ini tidak terpilih, ya sangat sedih sekali. Apalagi ditegur Prabowo. Senang puas senang, harta bergelimang, berdekatan dengan orang berpangkat, orang penting sudah biasa, tidak asing bagi dia. Jadi benar-benar dia ingin mengabdikan dirinya pada negeri ini, ingin membuat negeri ini lebih hebat, lebih sejahtera, lebih makmur, gemah ripah jonawi kan. Ketika Prabowo kemarin sebagai kostrat dan sebagainya kan, lawan-lawan Prabowo ini di mana hari itu? Jadi kalau saya anggap Prabowo lebih matang, lebih dewasa, lebih cerdas, lebih pintar, ya Prabowo lah hari ini. Sampai hari ini saya tetap mengakui Prabowo lah yang terbaik. Kalau kita banding-bandingkan dengan calon-calon presiden yang lain, yang di sana, yang di seberang. Tuh. Jadi tidak ada pilihan lain. Kualitas, kapasitas, loyalitas, intelektualitas, mobilitas, terakhir isi tas. Saya yakin Prabowo sanggup untuk mengikuti pemilihan presiden akan datang. Tidak ada kurangnya orang ini. Mendekati sempurna. Amin. Jadi saya sarankan sama Mas Gading sama kawan-kawan, pilihlah Prabowo. Orang yang sudah sekian lama menantikan hari bahagianya. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala jadi presiden ke depan. Yang lain baik, tapi untuk presiden yang akan datang. Hari besok 2024 Prabowo pilihan kita. Merdeka. Itu dong deh.